Shalom saudara, welcome to church. Kembali lagi kita berkumpul dan kita siap memuji Tuhan, amin. Amin. Kita sama-sama mau memuji Tuhan. Kita katakan Dia batu karang kita yang teguh, kota benteng dan keselamatan kita. Sama-sama kita katakan, Kau batu karang yang teguh, kota benteng dan perisaiku, menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, Kau Yesus batu penjuru. Yesus batu penjuru, darimulah keselamatanku, yang menang kalahkan maut, yang menang kalahkan maut, pengamat yang bangkit dan hidup. Haleluya. Haleluya. Yesus kaulah Tuhan, Kau Raja pemenang, bersorak, masyurkan. Yesus kaulah Tuhan, Juru Selamat dunia. Yesus, katakan agung dan perkasa. Agung dan perkasa, megah dan berjaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, pertahanan. Yesus Tuhan, agung dan perkasa. perkasa,
saudara. Oh, Yesus. Mari sama-sama saudara, kita katakan selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia. Oh, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku setia, Yesus. Salam saudara-saudaraku semua yang dikasihi Tuhan dimanapun saudara berada. Hari ini kita kembali beribadah secara online. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kepada Tuhan pada hari ini, karena Tuhan senantiasa memelihara dan melindungi kami. Tuhan memberikan kami kesempatan lagi untuk kami bersama-sama beribadah secara daring ya Tuhan. Terima kasih untuk fasilitas yang Engkau berikan kepada kami. Bapa di surga, hari ini Bapa, kami persembahkan seluruh puji-pujian, hormat dan kemuliaan adalah bagi Tuhan saja. Sebab semuanya boleh terjadi karena kasih karunia Tuhan. Bapa di surga, sekarang kami mau mendengarkan firman-Mu ya Tuhan Allah Roh Kudus. Mampukanlah kami untuk mengerti kebenaran firman-Mu.
Dan lebih dari itu, mampukan kami untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang Engkau telah pilih untuk menyampaikan firman-Mu pada hari ini Tuhan. Tidak ada apa-apanya. Seluruh persiapan yang telah hamba lakukan tidak berarti apa-apa. Tidak akan memiliki satu dampak yang luas dan dalam kepada kami masing-masing. Kecuali Allah Roh Kudus sendiri, Bapa di surga, Tuhan Yesus sendiri, campur tangan ke dalam hati kami masing-masing. Sehingga setiap kami yang mendengarkan firman-Mu akan beroleh satu pengertian baru, beroleh kekuatan baru dan semangat baru untuk mengerjakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Berfirmanlah, kami telah siap untuk mendengarkan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, berterima kasih kepadamu. Haleluya. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini adalah minggu terakhir kita beribadah pada bulan Agustus. Dan tema kita pada hari ini 29 Agustus 2021 adalah kemerdekaan yang berdampak. Tema kita adalah kemerdekaan yang berdampak. Mari buka Alkitab kita di dalam Galatia pasal 6. Kita akan membaca ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Galatia pasal 6 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Sudah menemukan ayat-ayat itu? Puji Tuhan. Mari kita membaca secara bersuara dengan bersemangat. Kita mulai dari ayat yang pertama. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar, dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu juga jangan kena pencobaan. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ayat yang ke-10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Yang berbahagia adalah mereka yang membaca firman Tuhan, mendengarkannya, menyimaknya baik-baik, dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Terpujilah Tuhan kita. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tema kita pada hari ini adalah kemerdekaan yang berdampak. Oleh karena saya mendapat kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan dalam 2 kali pertemuan selama bulan Agustus ini, maka firman Tuhan yang akan kita dengarkan pada hari ini adalah kelanjutan dari firman Tuhan yang saya sampaikan pada 2 minggu yang lalu. Masih ingat tema 2 minggu yang lalu, saudara-saudara? Tetap tangguh dan bertumbuh dalam kemerdekaan. Sekarang kita akan membahas mengenai kemerdekaan yang berdampak.
Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemerdekaan itu sebetulnya mempunyai dua sisi. Yang pertama adalah internal. Ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, maka kemerdekaan yang kita terima dari Tuhan itu adalah kemerdekaan daripada maut, daripada dosa, dari perbudakan dosa. Tadinya kita dikuasai dosa, diperbudak oleh dosa. Sekarang kita diberikan kemerdekaan oleh Tuhan, kita dibebaskan oleh Tuhan Yesus, sehingga kita tidak lagi diperbudak oleh dosa. Kita telah berdamai dengan Allah. Kita telah diberikan kuasa. Kita telah dimerdekakan dari perbudakan dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita dimerdekakan dari dosa, tidak berarti bahwa lantas kita tidak bisa berbuat dosa lagi. Kita masih bisa berbuat dosa, saudara-saudara. Oleh karena ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kehendak bebas kita tidak diambil oleh Tuhan. Kehendak bebas itu masih diberikan kepada kita. Sehingga itu adalah pilihan untuk kita. Untuk kembali berbuat dosa atau kita mengisi kemerdekaan kita hari ini. Nah, oleh karena itu hari ini saudara-saudara, kita akan membahas kemerdekaan yang berdampak. Berarti sekarang kita akan membahas eksternalnya, keluarannya, outcome-nya dari setiap orang percaya yang telah menerima kemerdekaan. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali kepada kita beberapa prinsip yang penting. Mari lihat monitor yang beberapa minggu yang lalu telah saya gambarkan. Kemerdekaan ketika kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita bertobat, menerima Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Saudara-saudara, maka yang dibaharui oleh Tuhan ialah roh kita. Monitor kita, yang dibaharui adalah roh kita. Yang tadinya roh kita tidak ada persekutuan dengan Tuhan, ketika kita dimerdekakan, kita menerima kemerdekaan itu, sekarang roh kita bersekutu dengan Roh Kudus. Tetapi jiwa kita perlu dibaharui. Jiwa kita perlu dibaharui. Daging kita, tubuh kita tidak berubah, tidak dibaharui. Tetap seperti itu, tetap merasa lapar, tetap punya keinginan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan, kita mengalami proses. Dan proses itu yang kita beri nama adalah proses mengisi kemerdekaan. Atau dengan kata lain, proses mengerjakan keselamatan. Dan di dalam proses itulah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terjadi proses pembaruan yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Kita pelajari minggu lalu, pembaharuan itu dikerjakan oleh Roh Kudus. Yang dibaharui apa? Yang dibaharui adalah jiwa kita. Jiwa kita punya pikiran, punya perasaan, dan punya kemauan. Yang tadinya dikuasai oleh dosa, tunduk, diperbudak oleh dosa. Ketika kita dimerdekakan, roh kita dibaharui, maka kemudian roh kita yang telah bersekutu dengan roh Allah itu mulai melakukan proses pembaruan kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, kepada keinginan kita, kepada panca indera kita. Ada satu proses pembaharuan yang dilakukan oleh Roh Kudus. Nah, kita akan menggunakan dasar-dasar ini untuk membahas kemerdekaan yang berdampak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita telah diberitahukan oleh firman Tuhan bahwa satu-satunya cara untuk kita bisa hidup mengisi kemerdekaan kita itu, satu-satunya cara adalah kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Itulah proses yang harus kita lalui. Hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Nah, dalam proses pembaharuan itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita itu menjadi medan
perebutan, medan pertempuran. Karena apa? Kita punya kehendak bebas. Nah, ketika kita sungguh-sungguh mau menyerahkan kepada Kristus Tuhan, pikiran, perasaan, dan kemauan kita, maka kita akan secara perlahan-lahan, secara bertahap, kita akan masuk kepada dipimpin oleh Roh Kudus sepenuhnya. Nah, hidup yang berdampak adalah kemerdekaan yang berdampak adalah ketika saudara dan saya, pikiran, perasaan, dan kemauannya ditundukkan kepada pimpinan Roh Kudus. Bukan berarti kita menjadi robot. Tidak. Tetapi ketundukan kita, pengikutan kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita tunduk kepada pikiran, perasaan, dan keinginan roh adalah atas kehendak kita sendiri. Karena menyadari bahwa kita harus berdampak. Kemerdekaan itu harus berdampak kepada lingkungan, kepada orang lain. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dalam pembacaan kita tadi, kita akan melihat Galatia pasal 6 ayat 1 sampai 3. Saya akan membaca kepada kita. Saudara-saudara, kalaupun seorang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, maka kamu yang rohani harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Ayat 2. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Ayat ketiga. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Hal pertama, saudara yang dikasihi Tuhan, supaya kemerdekaan kita itu berdampak keluar dari dalam diri kita, berdampak kepada orang lain, maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah memiliki hati roh lemah lembut. Karena kita wajib memberikan pimpinan, sehingga dampak pertama yang akan terjadi ketika kita hidup di dalam pimpinan Roh Kudus sepenuhnya, dampak pertama adalah kita akan memimpin orang lain dengan roh lemah lembut. Roh lemah lembut. Kita akan membaca dulu 1 Timotius 2 ayat 24 sampai 25, saudara. Demikianlah firman Tuhan. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar, tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap, mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Dampak pertama yang akan terjadi dalam hidup seorang yang telah dimerdekakan oleh Kristus, yang telah diproses sehingga dia tunduk kepada semua pikiran roh, keinginan roh, dan perasaan roh. Yang pertama yang akan terjadi adalah orang itu yang telah dimerdekakan itu akan mampu memimpin orang lain dengan roh lemah lembut. Saudaraku, roh lemah lembut bukan berarti bahasanya yang lemah lembut. Walaupun itu benar juga. Tetapi roh lemah lembut itu adalah orang yang punya ketegasan, yang punya keteguhan hati, yang punya semangat, tidak mau menyerah, terus memimpin orang dalam kelembutan. Dalam 1 Timotius tadi kita membaca bahwa seorang hamba Tuhan itu siapa? Yaitu saudara dan saya. Kita semua adalah hamba Tuhan. Tidak boleh bertengkar.
tapi harus ramah seorang kepada yang lain. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Karena mungkin saja orang yang suka melawan itu diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bertobat. Jadi oleh karena itu kita harus memiliki roh yang lemah lembut. Saudara yang dikasihi Tuhan, memimpin orang dalam pembacaan kita tadi yang kedapatan melakukan suatu pelanggaran, ini adalah mereka yang telah dimerdekakan, tetapi oleh karena punya kehendak bebas, maka dia terjerumus ke dalam dosa. Tugas kita adalah memimpin orang itu dengan roh yang lemah lembut. Bagaimana mungkin kalau kita seorang temperamental dapat memimpin orang yang dengan roh lemah lembut? Sangat mungkin terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena roh kita telah bersekutu dengan Roh Kudus, maka roh kita kemudian mampu memberi pengaruh kepada kehendak bebas kita. Sehingga yang tadinya kita menjadi seorang pemarah, seorang yang temperamental, sekarang kita menjadi orang yang sabar, orang yang lemah lembut, sehingga mampu memimpin orang lain yang terjerumus ke dalam dosa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, cara apa yang harus dilakukan untuk memimpin orang yang telah terjerumus kembali ke dalam dosa? Yang kita kenal, yang kita ketahui, caranya adalah sudah kita baca tadi, dengan roh yang lemah lembut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus Kristus adalah contoh yang paling faktual tentang kelemah lembutan, tentang memiliki roh yang lemah lembut. Tuhan Yesus satu-satunya contoh kita yang paling sempurna. Bukan Tuhan Yesus tidak pernah marah, Tuhan Yesus pernah marah. Tetapi Tuhan Yesus marah oleh karena kasih, oleh karena mengasihi kepada orang itu. Kepada mereka ketika dia marah di dalam bait Allah dijadikan untuk tempat perdagangan. Saudara-saudara, di dalam memberikan pengajaran, dalam memberikan pelajaran, kita harus melakukannya dengan roh yang lemah lembut. Lemah lembut itu adalah salah satu buah dari Roh Kudus. Oleh karena itu, saudara dikasihi Tuhan, hanya bisa dilakukan kalau kita di dalam pimpinan Roh Kudus. Nah, kita semua orang-orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, kita wajib bersikap lemah lembut kepada semua orang. Kalau kita belum berhasil untuk menjadi seorang yang lemah lembut, maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan tidak perlu kecewa. Teruslah berserah kepada Roh Kudus. Suatu saat nanti Anda akan mampu bersikap lemah lembut. Karena apa? Karena kita punya kewajiban sebagai orang yang telah dimerdekakan harus berdampak. Bagaimana kita mau berdampak kalau kita sendiri tidak bisa lemah lembut kepada orang lain? Jadi lemah lembut itu adalah satu keharusan bagi kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus belajar, harus semakin menyerahkan kepada Tuhan seluruh pikiran dan perasaan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, kenapa kita harus menjadi orang yang lemah lembut? Oleh karena kita wajib memberikan pertanggungan jawab atas iman kita. Dan ketika orang ingin meminta pertanggungjawaban atas iman kita, kita harus melakukannya dengan lemah lembut. Karena dengan lemah lembutlah potensi untuk berdampak menjadi terbuka lebar. Jadi mari kita berusaha untuk lemah lembut, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Bersikap lemah lembut itu adalah kewajiban kita. Salah satu karakter orang yang telah dimerdekakan di dalam Kristus. Oleh karena dimanapun kita berada, kita mempunyai kewajiban untuk memimpin orang yang terjerumus ke dalam dosa.
yang punya pelanggaran, yang punya kesalahan-kesalahan, yang masih melakukan itu, kewajiban kita memimpin mereka. Dan itu harus kita lakukan dengan roh yang lemah lembut. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ketiga yang kita baca tadi, kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, sangat mungkin bagi seseorang untuk menyangka dirinya berarti. Karena dia telah memimpin orang di dalam kebenaran. Dia telah menuntun orang untuk menjadi orang yang bertobat kembali. Sangat mungkin bagi seseorang untuk menyangka bahwa dia telah melayani, dia telah menjadi orang yang sangat berarti. Dia menganggap dirinya telah cukup melakukan pelayanan. Dia bisa saja menganggap dirinya menjadi lebih bijak. Itulah sebabnya dikatakan di dalam pembacaan kita tadi, ayatnya yang ke Galatia 6 ayat yang pertama tadi, harus memimpin orang itu ke jalan yang benar dalam roh lemah lembut, saudara-saudara ingat, sambil menjaga dirimu sendiri supaya kamu jangan kena pencobaan. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Jadi sangat mungkin ketika kita telah berhasil dalam pelayanan, dalam memimpin orang, sangat mungkin kita bisa saja kita sendiri terjerumus ke dalam perasaan berarti. Perasaan sudah melayani Tuhan. Bisa saja itu terjadi dalam hidup kita. Oleh karena itu Rasul Paulus berpesan, sambil menjaga, jangan sampai kita jatuh ke dalam pencobaan. Oleh karena itu Rasul Paulus berkata, jangan kita menyangka bahwa setelah melakukan semua itu bahwa kita sudah berarti, kita sudah hebat, kita sudah luar biasa. Ketika perasaan itu timbul dalam diri kita, harus kita tolak. Karena apa? Karena yang menentukan berarti atau tidaknya hidup kita adalah Tuhan, adalah Roh Kudus. Roh kita yang telah bersekutu dengan Roh Kudus, itulah yang akan memberitahukan kepada kita segala hal. Jangan sampai kita merampas kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Kristus ketika kita telah berhasil memimpin orang lain. Ketika kita telah berhasil mengatur satu acara yang hebat, membuat satu pertunjukan yang hebat, kita bisa saja terbawa, terjerumus ke dalam kesombongan itu. Perasaan berarti itu juga bentuk dari kesombongan. Dan itu bisa terjadi kepada siapa saja, hamba-hamba Tuhan yang sukses dalam pelayanannya. Namun, ketika kita punya roh bersekutu intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kuduslah yang akan memberitahukan kepada kita. Karena itu sangat penting untuk kita bergantung kepada Roh Kudus. Itulah sebabnya di dalam ayat yang kedua dikatakan tadi, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Kita masing-masing semua punya beban. Bertolong-tolonganlah menanggung beban. Jadi bertolong-tolongan artinya kita harus saling memimpin satu dengan yang lain dalam roh lemah lembut. Saling memimpin, saling menolong, saling mengingatkan, saling memberitahukan. Ketika itu terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang telah dimerdekakan dan berdampak kepada lingkungan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, frasa yang berkata, maka kamu yang rohani, itu bukan menunjuk kepada para pendeta, bukan. Tapi itu menunjuk kepada siapa saja di antara kita yang telah bertumbuh dalam kerohanian. Dialah, merekalah
yang wajib memimpin orang-orang yang telah jatuh kembali ke dalam dosa, yang terjerumus kembali ke dalam dosa. Orang itulah yang wajib memimpin orang lain yang diketahuinya telah terjerumus kembali ke dalam dosa. Tetapi sekali lagi, awas-awaslah. Jangan sampai engkau merasa bahwa engkau telah berarti. Karena semua itu dapat kita kerjakan hanya oleh karena Roh Kudus melayakkan kita untuk menjadi bagian dari pekerjaan itu. Menjadi bagian dari pelayanan itu. Jadi semua kemuliaan kita kembalikan kepada Roh Kudus. Kata kuncinya untuk dapat memimpin orang lain dengan roh lemah lembut, kata kuncinya adalah harus kita lakukan di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekarang kita lihat dampak yang kedua yang akan terjadi, saudara, ketika kita menjadi orang yang merdeka, ketika kita menjadi orang yang telah dimerdekakan, yang diwajibkan memimpin orang lain ke dalam pertobatan ketika mereka kembali jatuh ke dalam dosa. Yang kedua adalah, yang harus kita lakukan adalah ayat yang keempat dan yang kelima. Kita membaca sekarang. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Maka ia boleh berbenggah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Ayat yang kelima. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Ayat yang keempat berkata, baiklah tiap-tiap orang, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang telah dimerdekakan, menguji pekerjaannya sendiri. Kata pekerjaannya sendiri itu berhubungan dengan perilaku dan sikap kita sehari-hari. Sekali lagi, menguji pekerjaannya sendiri, kata pekerjaannya sendiri, frasa pekerjaannya sendiri, itu berarti perbuatan kita atau perilaku kita dalam kehidupan kita sehari-hari berinteraksi dengan banyak orang. Sesama orang percaya atau mungkin mereka yang tidak percaya kepada Tuhan. Itu adalah pekerjaannya sendiri. Baiklah, tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri. Kata menguji pada ayat ini, menguji pekerjaannya sendiri, kata menguji berarti, saudara-saudara, memeriksanya secara sungguh-sungguh dan adil sesuai patokan firman Tuhan. Memeriksa. Kalau kita memeriksa harus ada kaca pembesarnya. Dan kaca pembesarnya adalah firman Tuhan. Jadi perilaku kita, sikap kita sehari-hari yang kita lakukan, itu harus kita mengujinya secara sungguh-sungguh setiap hari dengan adil, dengan patokan firman Tuhan. Untuk melihat apakah semua itu telah sesuai dengan firman Allah. Apakah semua itu telah berkenan kepada Allah. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hati nurani kita, yaitu roh kita yang telah bersekutu dengan Roh Kudus tadi, senantiasa akan mengingatkan kita. Maka saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, untuk bisa berdampak sebagai orang merdeka yang berdampak, kita harus selalu menguji pekerjaan kita sendiri dalam kehidupan kita sehari-hari. Mengujinya menggunakan firman Tuhan. Roh Allah akan mengingatkan kita. Roh Kudus akan memberitahukan kita. Ketika Roh Kudus memberitahukan kita sesuatu tentang perilaku kita, tentang sikap kita, ketika persekutuan kita itu menjadi intim dengan Roh Kudus, maka Roh Kudus akan mengingatkan. Saat itulah kita harus mengujinya. Apakah sesuai dengan firman Tuhan atau tidak? Apakah berkenan dengan firman Allah atau tidak?
Ketika kita kedapatan sikap kita, perbuatan kita telah sesuai dengan firman Tuhan, maka kita boleh bermegah. Kita boleh bermegah atas apa yang telah kita lakukan. Karena ayat berikutnya, ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, yaitu ketika dia menemukan bahwa segala perilakunya, sikapnya telah sesuai dengan firman Allah. Maka dia boleh bermegah, dia boleh bersyukur bahwa dia telah melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Terpujilah Tuhan, karena dia memberikan rohnya yang kudus, menuntun kita setiap hari. Kenapa kita harus selalu menguji pekerjaan kita sendiri? Karena apa, saudara-saudara? Ya karena kita sendirilah yang harus tahu apa yang kita lakukan. Ayatnya yang kelima berkata, sebab setiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada pertanggungan kolektif. Seorang anak melakukan kesalahan, itu tanggungannya sendiri. Bukan tanggungan ibunya, bukan tanggungan ayahnya. Itu adalah tanggungan dia sendiri. Dia harus menanggungnya sendiri. Ada yang berkata bahwa kalau dia belum akil balik, bahwa kalau dia masih belum dewasa. Nah, belum dewasa ini patokannya apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Yang dikatakan kepada kita, seorang yang belum akil balik, dia harus dikasih makanan yang lemah lembut, yang susu. Kasih makanan yang lembut-lembut dahulu. Susulah makanannya. Tapi ketika orang telah menjadi dewasa, maka makanannya yang keras-keras, dia boleh makan nasi. Orang yang telah dewasa itu adalah orang yang telah dimerdekakan oleh Tuhan. Tapi ketika seorang yang baru bertobat, orang yang baru saja bertobat, belum sampai ke tingkat dewasa, orang seperti itulah yang sangat rentan untuk terjerumus kembali ke dalam dosa. Maka kita yang rohani wajib memimpinnya dengan roh lemah lembut. Jadi tidak ada yang berkata bahwa ketika dia masih kecil, segala dosanya ditanggung ayahnya atau ibunya. Tidak ada. Saya belum pernah menemukan hal seperti itu dalam Alkitab. Yang saya temukan adalah ketika orang akil balik baru bertobat, orang itu yang harus dipimpin dengan roh lemah lembut. Dikasih makanan yang ringan-ringan dulu. Susu makanannya. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu selalu menguji pekerjaan kita. Apakah kita telah berdampak kepada orang lain? Memberi pengaruh yang baik kepada orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menguji pekerjaan sendiri menghindarkan kita dari menyombongkan diri. Menguji pekerjaan sendiri menghindarkan kita dari menghakimi orang lain. Masih ingat pepatah yang mengatakan, selumbar gajah di pelupuk mata tidak kelihatan, tapi selumbar di mata orang bisa dia lihat. Itu pepatah yang telah sering kita dengar, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi, menguji pekerjaan sendiri itu menjadi poin yang penting supaya kita menjadi orang yang dimerdekakan, yang berdampak kepada orang lain. Apakah kita telah melakukan sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Harus kita uji. Yang mengujinya adalah diri kita sendiri, menggunakan firman Tuhan. Kalimat berikutnya adalah, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada kecenderungan ketika kita telah
membimbing orang yang baru bertobat, yang baru akil balik, yang terjerumus ke dalam dosa. Kita membimbing mereka dengan lemah lembut, sehingga orang itu kemudian menjadi bertumbuh semakin hari semakin dewasa. Maka kita bisa terbawa kepada suatu bermegah oleh karena hasil pelayanan itu. Kita boleh bermegah karena orang lain yang kita bimbing itu telah bertobat. Nah, saudara-saudara, ini perlu kita hindari, perlu kita waspadai dalam kehidupan kita. Karena apa, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan? Karena kita bisa saja terbawa pada suatu kondisi di mana kita telah merasa berarti oleh karena apa yang kita katakan, oleh karena tuntunan, bimbingan yang kita lakukan kepada orang itu kemudian menyetujuinya dan kita merasa berarti. Jadi kita bisa bermegah karena itu. Dan itu tidak dibenarkan oleh Tuhan. Yang kedua, kecenderungan yang dilakukan oleh guru-guru palsu, orang-orang pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Ketika mereka mengatakan bahwa harus bersunat dan orang-orang itu kemudian menurut untuk bersunat, maka kemudian mereka terbawa ke dalam satu situasi bermegah karena orang lain menurut perkataannya. Nah, ini yang harus kita waspadai, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Jadi kita perlu menjaga untuk tidak terbawa dalam situasi ketika pelayanan kita berhasil, ketika orang-orang yang kita bimbing menuruti apa yang kita katakan, maka kita bisa terbawa kepada situasi dalam pencobaan. Kita bisa terbawa kepada bermegah karena orang lain, tapi sejatinya kita bermegah karena keberhasilan pelayanan kita. Saudara-saudara, hati-hati jangan sampai kita mengambil kemuliaan yang harusnya diberikan kepada Tuhan. Jangan sampai kita melakukan itu. Sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayatnya yang ke-6, baiklah setiap kita, setiap saudara, setiap saya menguji pekerjaannya sendiri. Dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, bukan keadaan orang lain. Dia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri yang melakukan firman Tuhan dalam seluruh kehidupannya. Bukan karena orang lain yang menuruti perkataannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membimbing orang lain itu bertobat kembali ke jalan yang benar, maka sebetulnya yang terjadi di situ adalah Roh Allah yang melakukannya kepada orang itu. Tugas kita cuma menyampaikan firman Allah, menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada orang lain. Hasilnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Kalau orang itu bertobat, orang itu kembali ke jalan yang benar, percaya kepada Tuhan, bertobat dari segala dosa-dosanya yang dia lakukan, itu bukan karena kita, tetapi itu karena pekerjaan Roh Kudus. Tapi baiklah kita bermegah oleh karena kita telah menjadi bagian dari pekerjaan itu. Oleh karena kita telah konsisten melakukan pekerjaan itu, memberitakan firman Tuhan kepada orang itu, kita telah mengambil bagian kita, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Hasilnya adalah pekerjaan Roh Kudus. Dampak yang kedua, selalu menguji pekerjaan kita sendiri, dan itu hanya akan berhasil kalau kita melakukannya di dalam pimpinan Roh Kudus. Sekali lagi, selalu menguji pekerjaan sendiri akan berhasil kalau kita melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Dampak yang ketiga, kemerdekaan
yang berdampak. Yang ketiga adalah konsisten berbuat baik kepada semua orang. Ayatnya yang ke-9, mari kita baca. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada teman-teman kita yang seiman. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, frasa berbuat baik dalam ayatnya yang ke-6, ayat yang ke-9, jangan jemu-jemu berbuat baik. Dalam ayat yang ke-9, itu berkaitan dengan pelayanan kita kepada sesama manusia. Janganlah jemu-jemu berbuat baik. Artinya, jangan pernah puas kalau sudah berbuat baik. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah merasa sudah hebat, sudah luar biasa ketika pelayananmu telah berhasil membuat orang lain bertobat. Jangan jemu-jemu. Lakukan terus sampai Tuhan menjemputmu. Itulah yang dimaksudkan dengan jangan jemu-jemu berbuat baik. Frasa berbuat baik artinya menghasilkan buah, menyebabkan perubahan dalam diri orang lain. Berbuat baik juga berarti menggunakan kewenangan kita untuk hal-hal yang berguna. Menggunakan kewenangan kita, kalau kita menjadi pejabat tinggi dalam satu departemen, maka kita punya kewenangan. Maka berbuat baik artinya menggunakan kewenangan kita itu untuk melakukan hal-hal yang berguna, yang terhormat, atau kita melakukannya tidak berhenti dan tidak pernah menyerah. Tidak jemu-jemu berbuat baik artinya tidak pernah putus asa memimpin orang yang jatuh ke dalam dosa. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, dampak yang ketiga adalah konsisten berbuat baik kepada semua orang. Dalam ayat yang ke-10 kita menemukan frasa yang sama. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan yang seiman. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca ayat padanan yang lain, yaitu Yohanes 6 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan. Bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa, Allah dengan meterainya. Jadi bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa. Nah, dalam ayat yang ke-10 tadi, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Artinya, marilah kita melakukan pelayanan kita. Marilah kita mengerjakan keselamatan kita. Marilah kita menuntun orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan, membawa mereka kepada Allah. Jadi saudara-saudara, dalam ayatnya yang ke-10, melakukan perkara-perkara yang tidak dapat binasa, itu artinya berhubungan dengan pelayanan kita kepada Allah. Melalui saudara-saudara kita, melalui sesama manusia kita melakukan pelayanan-pelayanan itu, maka itu berdampak kepada makanan yang tidak dapat binasa. Makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Jadi, selama masih ada kesempatan, marilah kita berbuat baik, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Berbuat baik kepada semua orang. Perbuatan baik yang kita lakukan kepada semua orang itu, yang kita melakukannya dengan satu pemahaman bahwa kita sebagai orang merdeka wajib membantu orang lain, bertolong-tolongan dengan orang lain, maka itu akan berdampak kepada ayat yang ke-10 tadi, berdampak dalam Yohanes pasal 9
9 tadi, Yohanes 6 ayat 27 tadi, itu akan berdampak kepada makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal. Kita akan mendapat upah karena pelayanan kita itu. Dalam Yohanes 9 ayat 4 berkata demikian, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, sebab akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja. Jadi ada batas waktu. Maka di dalam 6 ayat 10 tadi, selagi masih ada kesempatan, mari kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Berbuat baik kepada orang lain, konsisten. Selalu melakukan yang terbaik. Selalu menguji segala hal yang kita lakukan dengan firman Allah. Untuk memastikan bahwa kita melakukannya dalam kebenaran firman Tuhan. Yang keempat, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, ini yang terakhir. Kemerdekaan yang berdampak itu akan terjadi, harus kita lakukan dalam hidup kita oleh karena dalam ayatnya yang ke-6, ke-7, dan ke-8, kita akan membacanya lagi. Ayat yang ke-6. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Sebab barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Dalam ayat yang ke-8 ini, saudara yang dikasih Tuhan, sekali lagi kita diingatkan bahwa jiwa kita, pikiran, perasaan, dan kemauan kita itu perlu ditaklukkan ke dalam pikiran, perasaan, dan keinginan Roh Kudus. Itulah saudara-saudara yang akan membantu kita untuk melakukan banyak hal dalam hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Itulah yang akhirnya kita akan dapat melakukan pertanggungjawaban secara pribadi kepada Tuhan. Dalam ayatnya Galatia yang kita baca tadi, kita kembali ke Galatia pasal 6 ayatnya yang ke-6, baiklah, ayat yang ke-5, sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya sendiri. Artinya setiap orang akan bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala hal yang dia lakukan dalam kehidupannya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, jadi pertanggungjawaban kita itu sifatnya personal. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-6 tadi, baiklah yang menerima pengajaran firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Jadi artinya, kita perlu menyokong pelayanan hamba-hamba Tuhan di gereja kita. Nah, bagaimana supaya jemaat Tuhan, orang-orang yang telah dimerdekakan, bisa berdampak memenuhi ayat yang ke-6 ini? Baiklah dia yang menerima pengajaran firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Ini artinya kita membantu, bertolong-tolongan menanggung beban kita dengan orang yang memberikan pengajaran kepada kita. Berarti para hamba Tuhan yang mengajar kita, para gembala, para penginjil, para nabi, para rasul, para pengajar. Kita yang menerima pengajaran wajib membagi apa yang kita punya, artinya membuat persembahan. Bagaimana caranya supaya jemaat melakukan itu? Maka yang perlu kita lakukan, yang perlu gereja lakukan adalah memperkuat dan memperdalam pengajaran di dalam jemaat.
pengajaran-pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan, hal-hal yang harus dilakukan, itu harus diperkuat, diperdalam dalam pengajaran di dalam gereja kita. Sehingga itu menjadi terinternalisasi dalam setiap jemaat. Setelah itu kemudian pengajaran-pengajaran itu terinternalisasi dalam jemaat kita, maka dampaknya adalah akan ada implementasi. Nah, ketika kita mengajarkan bahwa setiap pengajaran, setiap orang yang menerima pengajaran dalam firman harus membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu, maka kemudian saudara, ketika pengajaran kita kuat di gereja kita, membaca firman Tuhan kuat, melakukan firman Tuhan kita kuat, bergantung kepada Roh Kudus kita kuat, maka kita otomatis akan melakukannya, memberikan persembahan, persepuluhan kita kepada gereja, kepada hamba-hamba Tuhan. Yang kedua, saudara-saudara, bagaimana supaya jemaat dapat melakukan itu? Ialah tentu saja gereja harus mengadakan kesempatan kepada jemaat untuk bisa melaksanakan hal-hal tersebut. Menyediakan kesempatan, membuka kesempatan. Ya misalnya persembahan syukur kita galakan. Persembahan oleh karena bersyukur telah lulus ujian, telah mendapatkan anak, telah menikah dan lain sebagainya. Kita bersyukur, kita membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Membawa persembahan persepuluhan kita kepada Tuhan. Itu yang diajarkan oleh firman Tuhan. Dan itu semua harus kita lakukan secara pribadi. Karena kita masing-masing bertanggung jawab secara personal. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Di gereja, siapakah orang-orang yang telah memberikan pengajaran kepada kita, yang patut kita sokong pekerjaan dan pelayanannya? Dalam Efesus 4 ayat 11 dan 12, nanti Bapak Ibu akan menemukan di sana, membacanya kembali, bahwa dalam ayat yang ke-11, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Siapakah yang diberi tugas untuk memperlengkapi orang-orang kudus, yaitu saudara dan saya, orang-orang yang telah dimerdekakan? Untuk pembangunan tubuh Kristus, siapakah mereka itu? Dalam ayat yang ke-11 dikatakan mereka itu adalah para rasul, para nabi, pemberita Injil, para gembala, para pengajar-pengajar. Jabatan-jabatan ini wajib ada di dalam gereja kita, wajib dikembangkan dalam gereja kita. Dan itu harus kita dukung, harus kita sokong. Sebab mereka diberi tugas untuk memperlengkapi saudara dan saya, memperlengkapi kita semua bagi pembangunan tubuh Kristus. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada 4 hal yang kita pelajari pada hari ini. Bagaimana kita menjadi orang-orang merdeka yang berdampak? Yang pertama tadi telah kita mempelajarinya. Kita punya kewajiban untuk memimpin orang lain dengan roh lemah lembut. Kata kuncinya untuk bisa memiliki roh lemah lembut adalah kita melakukannya dalam pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, kita selalu harus menguji pekerjaan kita sendiri. Menjaga bahwa kita melakukannya sesuai kebenaran firman Tuhan. Yang ketiga, kita harus konsisten berbuat baik. Dan yang keempat, ingatlah bahwa kita bertanggung jawab secara personal atas apa yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelajaran pada hari ini. Terima kasih Tuhan Engkau telah memerdekakan kami. Sekarang kami harus mengisi kemerdekaan kami ya Tuhan. Mengisi kemerdekaan itu dengan melakukan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan. Kami yang telah bertumbuh menjadi dewasa secara rohani. Tuhan mengajak kami, memberikan kepercayaan, kewenangan kepada kami untuk menuntun orang lain yang jatuh ke dalam dosa. Tetapi juga Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa kami harus selalu menguji pekerjaan kami sendiri.
supaya kami sendiri tidak jatuh ke dalam pencobaan. Tuhan mengajarkan kami untuk tidak jemu-jemu, tidak pernah berputus asa, tidak pernah berhenti berbuat baik. Itulah yang terbaik yang kami lakukan sebagai orang-orang yang merdeka. Dan Tuhan memberitahukan kepada kami bahwa pada akhirnya kami harus mempertanggungjawabkan apa yang kami lakukan. Salah satu pertanggungjawaban kami dalam hidup kami ini adalah bahwa kami harus membantu, menyokong pelayanan para rasul, para nabi, para penginjil, para gembala, dan para pengajar yang mengajar kami tentang firman Tuhan. Artinya kami memberikan persembahan supaya pekerjaan pelayanan Tuhan semakin berkembang. Sebab itu Tuhan, ajarlah kami untuk melakukan semua itu. Kalau selama ini kami belum melakukannya dengan benar, ke depannya Tuhan kami mohon, ajar kami untuk melakukannya lebih baik lagi, sehari lepas kepada sehari. Kami melakukan semua itu dalam kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan umat-Mu dimanapun mereka berada Tuhan hari ini. Kami mohon ampun segala kebodohan kami selama ini Tuhan. Segala kekurangan kami mohon ampun Tuhan. Dan selebihnya ke depannya ya Tuhan, tolonglah kami untuk melakukan yang baik dan benar. Sebagai orang-orang merdeka ya Tuhan. Umat-Mu yang berada dalam keadaan sakit, di dalam nama Tuhan Yesus, sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Yang berada dalam kesulitan, yang jatuh ke dalam dosa, oh Tuhan Yesus, hantarlah, tunjukkanlah, pimpinlah mereka kepada orang-orang yang akan dapat memimpin mereka dengan lemah lembut untuk kembali ke dalam pertobatan yang benar di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yang berada dalam kesulitan ekonomi, bukalah jalan kepada kami Tuhan. Pimpinlah kami, bukalah jalan untuk kami boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan sehingga kami dapat beroleh berkat dari pekerjaan-pekerjaan itu. Dan lebih dari itu Tuhan, dengan berkat-berkat yang Engkau berikan, kami dapat menyokong pekerjaan pelayanan, pekerjaan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk apapun yang dapat kami miliki hari ini Tuhan. Kami tahu semuanya datangnya daripada-Mu. Kami tahu semuanya karena pemberian-Mu, bukan karena kuat dan gagah kami. Semua hanya karena anugerah Tuhan. Sebab itu kami bersyukur Tuhan untuk semua yang telah kami terima hari ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih untuk anugerah-Mu ya Tuhan. Segala puji-pujian, hormat dan juga syukur adalah bagi Tuhan Yesus hari ini dan sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita berdiri, mari kita terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub akan memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengajarkan kepadamu segala yang berkenan kepada-Nya, agar engkau melakukannya dengan penuh sukacita dan tidak jemu-jemu di sepanjang hidupmu. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Haleluya. Kebaktian selesai, sampai bertemu lagi minggu yang akan datang. Tuhan memberkati kita senantiasa. Amin.